Membuat sistem autentikasi user. Contoh penerapan session yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node Session. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan MariaDB. Database yang akan digunakan adalah database DB Academic atau database yang sebelumnya kita buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Perintah SQL yang diperlukan untuk membuat tabel users di dalam database DB Academic adalah sebagai berikut. Oke, kita buka MySQL. Kita ketikkan password. Oke, kita masuk ke database-nya, database Academic. Oke, setelah terpilih, kita ketikkan script berikut ini. Untuk keperluan dan pengujian sistem autentikasi user, Anda dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya menggunakan perintah SQL berikut ini. Setelah itu, coba kita lihat isinya. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat form untuk proses login. Jadi, kali ini untuk kasus tentang login ini, kita akan membuat sebuah project baru, yang mana project tersebut kita simpan di dalam folder kita, folder utama yaitu folder web. Kita buat sebuah folder baru dengan nama login. Kemudian di dalam folder login ini kita tambahkan sebuah folder lagi untuk menampung template-nya. Kita simpan dengan nama templates di dalam login. Saya buatkan sebuah folder lagi dengan nama template. Oke. Kemudian di dalam folder template ini kita akan membuat dua halaman. Klik dituliskan templates sampai Anda berubah ke bawah. Buat file, yaitu file yang pertama adalah kita kasih nama login form. Kemudian file yang berikutnya kita beri nama main. Kemudian di dalam folder login yang ini kita klik di login, kita buat sebuah file dengan nama server.js. Nah, login ini project yang terpisah ya. Jadi kita folder terpisah, project yang terpisah, sehingga kita membuat folder baru lagi dengan nama folder login. Tetapi kalau kalian mengembangkan sebuah web, satu project saja, berarti semuanya itu digabung dalam satu folder utama. Oke, kita buat project baru. Kita mulai dari membuat template, yaitu template login form.book. Kita ketikkan script sebagai berikut.
Kemudian kita akan membuat halaman utama, yaitu berada di posisi main.book. Halaman utama yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk atau login ke sistem. Halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL-nya. Ketika user mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman from login. Perhatikan skrip berikut ini. Selanjutnya, kita akan menangani proses login. Setelah template disimpan, langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan dapat ditulis sebagai berikut. Kita ke server.js. Oke, saya akan melihatkan skripnya dari atas. Seperti ini, saya akan menjelaskan bagian penting untuk kita koneksi ke database. Kemudian ini untuk membuat sessionnya. Kemudian di bagian bawah sini fungsi untuk membuat servernya. Kita mengidentifikasi rute untuk rute utama slash ketika rute utama dijalankan, maka dia akan menampilkan halaman login. Halaman login yang mana diambil dari template itu. Ketika kita mengklik login dengan metodenya post, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai-nilai yang diinputkan pada form login, kemudian akan melakukan seleksi data di dalam tabel, yaitu melakukan koneksi, kemudian dia akan melakukan seleksi mengecek data yang ada di dalam tabel users berdasarkan user ID dan password yang telah diinput. Nah, kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan dia akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menuju ke pesan bahwa user ID atau password adalah salah. Kemudian ketika menuju ke halaman utama, akan melakukan pengecekan sesi sedang aktif atau tidak. Jika sesi sedang aktif, akan login mesin sudah berhasil atau telah dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah yaitu menampilkan halaman utama yaitu main.book. Yaitu kemudian sudah logout atau sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login untuk meminta agar user melakukan login kembali.
ketika melakukan logout, maka di sini ada script untuk menghapus isi variabelnya. Kemudian ketika proses hapus isi variabel season-nya telah berhasil, maka ia akan dari ke halaman utama. Kemudian jika rutenya salah, maka halaman tidak akan ditemukan. Nah, ini script lengkapnya. Ini menuntut kalian harus lebih teliti, harus benar-benar teliti. Kalau tidak teliti, maka tidak akan jadi-jadi. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba. Untuk uji coba, kita mengisi dulu sebuah data baru. Oke, kita buka MySQL. Kita masukkan password. Kita masuk ke DB Academic, kemudian kita select bintang from users yang sudah kita buat. Ini ada tab user ID-nya admin. Kita tambahkan lagi satu user baru. Saya pakai nama saya. Insert into users values. Passwordnya saya kasih Ari juga. Oke, query oke. Lalu kita tutup. Kita coba lakukan testing. Kita ke terminal. Oke, kita ke CD Academic. Kemudian CD login. Kemudian mode server.js. Coba kita jalankan. Localhost 3000. Oke, kita masukkan username salah saja, user ID atau password salah. Nah, kemudian kita masukkan password, user ID dan password yang benar. Ketika kita login, maka berhasilkan. Bagaimana kita logout? Kalau kita masuk kembali ke main, maka dia harus